Setelah mengalami kecelakaan 6 bulan yang lalu, aku tidak bisa jalan dan harus duduk di kursi roda. Suatu sore suamiku mengajakku jalan-jalan di taman dekat danau. Tapi aku kaget tak menyangka saat dia tiba-tiba mendorongku sambil berkata, "Tenggelamlah ke dasar danau, dan hartamu akan jadi milikku." Seketika badanku masuk ke dalam air, dan aku melihat suamiku pergi menjauh. Tapi tiba-tiba kakiku bisa bergerak, dan aku bisa berenang berusaha menyelamatkan diri. Sampai kulihat ada seseorang yang datang mengulurkan tangannya, berusaha menggapai badanku. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin sore berhembus cukup kencang hari itu, menerpa wajah Alma yang pucat pasi. Ia duduk diam di atas kursi roda, membiarkan suaminya, Haris, mendorongnya menyusuri jalan setapak yang mulai sepi. Danau di hadapan mereka tampak tenang, memantulkan cahaya matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Bagi Alma, ini adalah momen langka. Sejak kecelakaan 6 bulan lalu yang memvonisnya lumpuh total, ia jarang sekali keluar rumah. Dunianya menyempit hanya sebatas kamar tidur dan ruang tamu. Haris, suami yang selama ini ia anggap sebagai malaikat pelindung, adalah satu-satunya jembatan Alma dengan dunia luar. Alma membetulkan letak kain penutup kepalanya yang sedikit berantakan tertiup angin. Ia menatap punggung tangan Haris yang mencengkeram pegangan kursi roda. Dalam hati, Alma bersyukur luar biasa. Tuhan memang mengambil kemampuan kakinya untuk berjalan, tetapi Tuhan menggantinya dengan suami yang begitu setia. Haris tidak pernah mengeluh. Lelaki itu memandikannya, menyuapinya, dan memastikan segala kebutuhan Alma terpenuhi, bahkan ketika Alma merasa dirinya hanyalah beban yang menyusahkan. Alma teringat pesan mendiang ibu sebelum meninggal dunia 2 tahun lalu. Ibu selalu berkata agar Alma mencari lelaki yang takut pada Tuhan, dan Alma yakin ia telah menemukannya dalam diri Haris. Suara gesekan roda di atas kerikil menjadi satu-satunya suara yang dominan. Mereka semakin jauh berjalan meninggalkan area taman utama, menuju sisi danau yang lebih rimbun dan tertutup pepohonan besar. Alma mulai merasa sedikit ganjil. Biasanya Haris akan mengajak mengobrol, menceritakan hal-hal lucu yang terjadi di kantor, atau sekadar mengomentari orang-orang yang lewat. Namun sore ini, Haris membisu. Wajahnya tegang dan matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Alma memberanikan diri untuk bertanya dengan suara pelan. Ia bertanya apakah Haris lelah, atau sedang ada masalah di pekerjaan. Haris menghentikan langkahnya tepat di bibir tebing rendah yang langsung berbatasan dengan air danau yang dalam. Haris tidak langsung menjawab. Ia berjalan memutar ke hadapan Alma, lalu berlutut mensejajarkan tingginya dengan kursi roda. Alma melihat senyum tipis di wajah suaminya, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Mata itu dingin, sedingin air danau di belakang mereka. Haris memegang kedua tangan Alma yang lemah. Ia mulai berbicara dengan nada yang sangat rendah. Haris berkata bahwa 6 bulan ini terasa seperti 60 tahun baginya. Alma terenyuh, mengira Haris sedang mengungkapkan rasa lelahnya merawat orang sakit. Alma hendak meminta maaf karena telah merepotkan, namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan saat Haris melanjutkan kalimatnya. Haris berkata bahwa ia muak. Ia muak harus berpura-pura menjadi suami yang baik. Ia muak harus membersihkan kotoran Alma. Ia muak harus menunggu Alma mati secara alami agar bisa menguasai seluruh harta peninggalan ibu. Jantung Alma seakan berhenti berdetak. Ia mencoba mencerna kata-kata itu. Otaknya menolak percaya. Ia berpikir mungkin Haris sedang bercanda atau sedang sangat stres. Namun, cengkeraman tangan Haris di tangannya semakin kuat hingga terasa sakit. Haris mendekatkan wajahnya ke telinga Alma, dan berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk Alma meremang. Haris berkata bahwa ia butuh uang Alma untuk memulai hidup baru yang mewah, bukan hidup sebagai perawat orang cacat. Haris menjelaskan bahwa kecelakaan 6 bulan lalu yang membuat Alma lumpuh bukanlah takdir semata, melainkan awal dari rencananya yang gagal. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Alma. Ia ingin berteriak, ingin memaki, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang melumpuhkan akal sehatnya. Ternyata selama ini ia tidur di samping serigala berbulu domba. Segala perhatian, suapan makan, dan senyuman Haris hanyalah sandiwara untuk menutupi niat busuknya. Alma menyadari kebodohannya yang telah mengabaikan firasat-firasat kecil selama ini. Haris berdiri tegak. Ia melepaskan rem kursi roda Alma dengan gerakan cepat. Alma membelalakan matanya, memohon dengan tatapan nanar agar Haris tidak melakukan hal gila.
Tapi Haris sudah kehilangan hati nuraninya. Tanpa ragu sedikitpun, Haris mendorong kursi roda itu sekuat tenaga ke arah danau. Alma merasakan tubuhnya melayang sesaat, sebuah sensasi tanpa bobot yang mengerikan, sebelum akhirnya permukaan air yang dingin menghantam tubuhnya dengan keras. Bunyi deburan air memecah keheningan sore itu. Tubuh Alma beserta kursi rodanya tenggelam dengan cepat ke dalam air yang gelap. Rasa dingin yang menusuk tulang langsung menyergap sekujur tubuhnya. Kain bajunya yang basah menjadi pemberat yang menariknya semakin dalam ke dasar danau. Alma menahan napas sekuat tenaga, paru-parunya mulai terasa terbakar meminta oksigen. Ia melihat ke atas, melihat bias cahaya matahari yang semakin meredup, dan bayangan samar Haris yang berdiri di tepian, menatapnya tenggelam tanpa rasa penyesalan. Di ambang kematian itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Suhu air danau yang sangat dingin memberikan efek kejut yang luar biasa pada sistem syaraf Alma. Adrenalin dalam tubuhnya meledak sebagai respons alami untuk bertahan hidup. Kaki kanannya yang selama 6 bulan ini mati rasa dan tidak bisa digerakkan sama sekali, tiba-tiba berkedut. Alma merasakannya. Ada aliran listrik yang menyengat dari ujung kaki hingga ke tulang punggungnya. Rasa sakit itu nyata, dan rasa sakit itu menandakan kehidupan. Insting bertahan hidup Alma mengambil alih. Ia tidak mau mati di sini. Ia tidak mau membiarkan Haris menang dan tertawa di atas kuburannya. Dengan sisa tenaga dan keyakinan yang entah datang dari mana, Alma mencoba menendang air. Kakinya bergerak. Meski kaku dan berat, kakinya bisa digerakkan. Ia melepaskan diri dari kursi roda yang terus tenggelam ke dasar lumpur. Alma menggerakkan tangannya, mengayuh air sekuat tenaga menuju permukaan. Rasa perih di dada semakin menjadi-jadi, kepalanya pening karena kekurangan oksigen, tapi bayangan wajah Haris yang tersenyum licik membakar semangatnya. Alma berhasil menyembul ke permukaan air. Ia menghirup udara rakus, terbatuk-batuk memuntahkan air yang sempat tertelan. Ia berada di balik rimbunan tanaman air, cukup tersembunyi dari pandangan orang di tepi danau. Tubuhnya menggigil hebat, giginya gemeretuk. Ia melihat sekeliling dengan pandangan kabur. Haris sudah tidak ada di tempat semula. Suaminya itu pasti mengira Alma sudah tenggelam ke dasar danau dan pergi untuk menyusun alibi. Tiba-tiba, sebuah perahu kayu kecil mendekat tanpa suara. Alma ketakutan, mengira itu Haris yang kembali untuk memastikan kematiannya. Ia mencoba berenang menjauh, tapi tenaganya sudah habis. Kesadarannya mulai menipis, pandangannya menggelap. Namun, sebuah tangan kekar terulur dari atas perahu. Tangan itu mencengkeram lengan Alma dengan kuat dan menariknya ke atas perahu dengan sekali hentakan. Alma terbaring lemas di dasar perahu yang lembab, napasnya tersengal-sengal. Sosok penolong itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah tertutup masker dan topi. Tanpa banyak bicara, pria itu mengeluarkan sebuah alat suntik dari tas yang dibawanya. Alma ingin melawan, tapi ia terlalu lemah. Pria itu menyuntikkan cairan bening tepat di paha Alma. Rasa panas menjalar cepat di aliran darahnya, membuat jantungnya berdegup kencang seperti drum yang dipukul bertalu-talu. Pria itu membuka maskernya. Wajahnya keras, dihiasi rahang yang tegas dan tatapan mata yang tajam namun menyimpan kekhawatiran. Alma merasa pernah melihat wajah itu sebelumnya, di masa lalu yang samar. Pria itu mendekatkan wajahnya ke wajah Alma dan berbicara dengan tegas. Ia meminta Alma untuk menahan rasa sakit akibat suntikan itu. Ia menjelaskan bahwa cairan itu adalah epinefrin untuk memacu jantung dan syaraf. Pria itu berkata dengan suara berat bahwa Alma sebenarnya tidak pernah lumpuh. Otot-otot Alma hanya tertidur karena pengaruh obat bius yang diberikan secara berkala. Alma tertegun mendengar ucapan itu. Pikirannya yang kacau mencoba merangkai fakta. Tidak lumpuh? Obat bius? Jadi selama ini Haris bukan hanya merencanakan pembunuhan hari ini, tapi sudah menyiksanya perlahan selama berbulan-bulan? Pria itu menyelimuti tubuh Alma dengan selimut tebal dan mulai mendayung perahu menjauh ke sisi danau yang lain, masuk ke dalam lorong air yang tertutup pepohonan bakau. Alma menatap langit yang kini mulai gelap. Di tengah rasa sakit fisik dan kehancuran hatinya, satu tekad mulai tumbuh. Ia masih hidup. Dan selama ia masih bernapas, Haris tidak akan pernah tidur nyenyak. Alma terbangun di sebuah ruangan yang asing. Aroma obat-obatan yang tajam dan bau kayu tua langsung menyerbu indera penciumannya. Ia mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan penglihatan dengan cahaya lampu bohlam yang remang-remang di langit-langit. Ruangan itu tampak seperti klinik darurat yang dibangun di dalam sebuah gudang atau rumah tua. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang kusam, namun peralatannya terlihat cukup lengkap dan modern, kontras dengan kondisi bangunannya. Rasa nyeri yang luar biasa menghantam sekujur tubuhnya saat ia mencoba bergerak. Otot-otot kakinya terasa seperti ditarik paksa dan ditusuk ribuan jarum.
Alma meringis menahan sakit. Ia melihat ke arah kakinya yang tertutup selimut. Kaki itu ada di sana, masih utuh, namun terasa sangat berat. Ingatan tentang kejadian di danau kembali membanjiri pikirannya seperti air bah. Haris, dorongan itu, air yang dingin, dan pria misterius yang menolongnya. Pintu ruangan terbuka. Pria yang menolongnya di danau, masuk membawa nampan berisi makanan dan gelas air. Pria itu mengenakan pakaian kasual, tidak lagi memakai masker. Alma menatapnya lekat-lekat, berusaha menggali ingatannya. Lalu, seberkas memori muncul. Ia ingat wajah itu. Pria ini adalah dokter yang pertama kali menanganinya di unit gawat darurat, sesaat setelah kecelakaan mobil 6 bulan lalu. Dokter yang ramah dan cekatan. Sebelum akhirnya Alma dipindahkan perawatannya oleh Haris ke dokter lain, dengan alasan mencari fasilitas yang lebih baik. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dokter Nando. Ia meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur, dan menarik kursi untuk duduk. Dokter Nando menatap Alma dengan sorot mata yang penuh empati namun juga menyimpan kemarahan yang tertahan. Alma bertanya dengan suara parau, apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia ada di sini. Dokter Nando menghela napas panjang sebelum memulai penjelasannya yang akan meruntuhkan seluruh keyakinan Alma selama ini. Dokter Nando menjelaskan bahwa 6 bulan lalu, saat Alma dibawa ke rumah sakit pasca kecelakaan mobil, ia melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kecelakaan itu memang menyebabkan benturan, tetapi hasil pemindaian tulang belakang Alma menunjukkan tidak ada kerusakan permanen yang fatal. Seharusnya Alma hanya mengalami memar dan trauma otot yang bisa sembuh dalam beberapa minggu. Namun, kondisi Alma justru memburuk dengan cepat. Alma mengalami kelumpuhan yang tidak wajar. Curiga dengan kondisi tersebut, Dokter Nando diam-diam mengambil sampel darah Alma dan mengujinya di laboratorium independen. Hasilnya mengejutkan. Ia menemukan jejak tetrodotosin dalam darah Alma. Itu adalah racun syaraf yang sangat kuat, biasanya terdapat pada ikan buntal. Dosis yang diberikan sangat presisi, cukup kecil untuk tidak membunuh seketika, tapi cukup kuat untuk melumpuhkan sistem syaraf motorik dan membuat korban terlihat seperti mengalami kelumpuhan permanen. Alma menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis. Fakta ini terlalu mengerikan untuk diterima. Dokter Nando melanjutkan ceritanya. Saat itu, ia berniat melaporkan temuannya ke polisi dan memberitahu Alma. Namun, Haris ternyata selangkah lebih maju. Haris yang memiliki koneksi dan uang, mengetahui gerak-gerik Dokter Nando. Sebelum Dokter Nando sempat bertindak, Haris memfitnahnya. Haris merekayasa bukti seolah-olah Dokter Nando melakukan malpraktik terhadap pasien lain dan menyuap manajemen rumah sakit untuk memecatnya. Tidak hanya itu, izin praktik Dokter Nando pun dicabut, menghancurkan karir cemerlang yang dibangunnya bertahun-tahun. Dokter Nando menatap Alma lekat-lekat. Ia mengatakan bahwa ia merasa gagal melindungi pasiennya. Setelah dipecat, ia hidup dalam bayang-bayang, bersembunyi sambil terus memantau kondisi Alma dari jauh. Ia tahu Haris terus memberikan racun itu setiap hari. Alma teringat, minuman herbal, pahit yang setiap pagi dan malam dipaksa minum oleh Haris. Haris selalu bilang itu adalah suplemen mahal untuk kesehatan tulangnya. Ternyata, itu adalah racun yang memenjaranya dalam tubuhnya sendiri. Kebencian Alma pada Haris kini berubah menjadi bara api yang menyala-nyala. Dokter Nando kemudian menunjukkan sebuah layar monitor yang terhubung dengan alat pendeteksi jantung yang masih terpasang di tubuh Alma. Ia menunjuk grafik yang bergerak stabil. Ia menjelaskan bahwa insiden di danau tadi, meski mengerikan, sebenarnya adalah berkah terselubung. Saat Alma tenggelam, ia meminum banyak air danau dan memuntahkan isi perutnya. Proses itu secara alami membilas sebagian besar racun yang baru saja diminumnya. Ditambah dengan suntikan epinefrin dan adrenalin alami tubuh, sistem syaraf Alma yang tertidur kini dipaksa bangun. Namun, Dokter Nando memperingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Racun itu sudah mengendap lama di tubuh Alma. Butuh waktu untuk membersihkannya secara total. Dokter Nando berkata bahwa Alma harus tetap bersembunyi di tempat ini. Bagi dunia luar, Alma sudah mati tenggelam di dasar danau. Dan itu adalah keuntungan terbesar mereka. Haris akan lengah karena merasa rencananya berhasil. Saat itulah mereka akan menyusun rencana balasan. Alma bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai ia bisa berjalan normal kembali. Dokter Nando menjawab dengan optimis bahwa dalam 14 hari, dengan terapi intensif yang menyakitkan dan detoksifikasi, kaki Alma akan kembali kuat untuk berdiri. Alma menatap kakinya sendiri. Ia mencoba menggerakkan jempol kakinya. Meskipun lemah, jempol itu bergerak. Gerakan kecil itu memberikan harapan yang sangat besar. Alma bersumpah dalam hati, ia akan sembuh. Ia akan kembali. Dan saat ia kembali nanti,
Ia tidak akan pulang sebagai korban, melainkan sebagai mimpi buruk bagi Haris. Dr. Nando bangkit dari duduknya dan mengambil sebuah map dari laci meja. Ia menyerahkan map itu kepada Alma. Di dalamnya terdapat foto-foto candid Haris sedang bertemu dengan seorang wanita di sebuah kafe. Wanita itu cantik, berambut panjang, dan terlihat sangat akrab dengan Haris. Alma mengenali wanita itu. Itu adalah Fanya, teman kuliah Haris dulu yang kini bekerja sebagai apoteker. Dr. Nando menjelaskan bahwa Fanya adalah orang yang meracik racun tersebut untuk Haris. Mereka berdua bersekongkol untuk menyingkirkan Alma demi harta warisan ibu. Melihat foto itu, hati Alma yang sudah hancur kini menjadi debu. Pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan oleh suaminya, tapi juga melibatkan orang lain yang merencanakan kematiannya dengan dingin. Alma meremas foto itu hingga kusut. Air matanya kering sudah. Tidak ada lagi tempat untuk kesedihan. Ruang di hatinya kini hanya tersisa untuk satu tujuan, keadilan. Alma menatap Dr. Nando dan mengangguk mantap. Ia siap menanggung rasa sakit terapi fisik seberat apapun, asalkan ia bisa berdiri tegak kembali untuk menghancurkan mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Suasana di tepi danau pagi itu sangat ramai, kontras dengan kesunyian mencekam saat senja kemarin. Garis polisi berwarna kuning hitam membentang panjang membatasi area kejadian. Puluhan petugas berseragam oranye dari tim pencarian dan penyelamatan tampak sibuk hilir mudik. Perahu karet bermesin menyisir permukaan air, sementara beberapa penyelam profesional bergantian masuk ke dalam kedalaman danau yang keruh. Di tengah hiruk-pikuk itu, Haris duduk di bangku taman dengan wajah tertunduk dalam. Ia memainkan peran sebagai suami yang hancur hatinya dengan sangat sempurna. Sesekali bahunya berguncang, dan ia mengusap matanya yang sembab dengan sapu tangan, memancing simpati dari para tetangga dan petugas yang melihatnya. Namun, di balik topeng kesedihan itu, pikiran Haris bekerja sangat cepat dan dingin. Ia mengamati setiap gerakan tim penyelamat dengan gelisah. Bukan karena ia berharap Alma ditemukan selamat, melainkan sebaliknya. Ia ingin jasad Alma segera ditemukan. Ia butuh bukti fisik kematian istrinya. Tanpa jasad, tidak akan ada pemakaman. Tanpa pemakaman, tidak akan ada surat kematian resmi yang diterbitkan oleh pihak berwenang. Haris tahu betul birokrasi hukum. Jika Alma hanya dinyatakan hilang, status hukumnya akan menggantung selama bertahun-tahun sebelum bisa dinyatakan meninggal dunia secara perdata. Hal itu adalah bencana besar bagi rencana keuangannya yang sudah disusun rapi. Seorang komandan polisi menghampiri Haris dengan wajah prihatin namun tegas. Ia menyampaikan kabar yang paling tidak ingin didengar oleh Haris. Setelah menyisir area radius 1 km selama 12 jam terakhir, tim penyelamat belum menemukan tanda-tanda keberadaan Alma maupun kursi rodanya. Danau itu memang terkenal memiliki dasar yang berlumpur tebal dan arus bawah yang tidak terduga, yang mungkin menyeret benda apapun ke tempat yang jauh dari titik jatuh. Polisi itu meminta Haris untuk bersabar dan berdoa, seraya mengatakan bahwa pencarian akan diperluas namun peluang menemukan korban dalam kondisi utuh semakin menipis seiring berjalannya waktu. Haris mengangguk lemah, berpura-pura pasrah. Namun begitu polisi itu pergi, rahang Haris mengeras. Ia bangkit dan berjalan menuju mobilnya, membanting pintu dengan kasar begitu masuk ke dalam kabin. Di ruang privat itu, ia memukul setir mobil dengan penuh amarah. Ia memaki-maki nasib buruknya. Ia butuh akses ke brankas Ibu Alma dan rekening deposito Alma sekarang, juga untuk menutupi kerugian investasi bodong yang ia lakukan diam-diam setahun terakhir. Jika Alma dinyatakan hilang, ia harus menunggu proses pengadilan yang memakan waktu lama untuk mendapatkan penetapan kematian, dan selama itu pula aset-aset Alma akan dibekukan oleh bank. Ia tidak punya waktu sebanyak itu. Sementara itu, di klinik persembunyian yang terletak di pinggiran kota yang sepi, Alma sedang menjalani neraka dunianya sendiri. Dr. Nando tidak berbohong tentang rasa sakit yang harus dilalui. Proses detoksifikasi dan pengaktifan kembali syaraf-syaraf yang telah lama tidur bukanlah proses yang lembut. Alma berbaring di atas matras terapi, keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya hingga membasahi pakaian. Ia menggigit handuk kecil untuk meredam teriakan kesakitannya saat Dr. Nando memberikan stimulasi listrik tegangan rendah pada otot-otot kakinya. Rasanya seperti ada ribuan semut api yang menggigit tulang keringnya dari dalam, panas dan menyengat. Dr. Nando bekerja dengan efisien dan tanpa ampun. Ia tahu rasa kasihan hanya akan memperlambat kesembuhan Alma. Ia memaksa Alma untuk mencoba menggerakkan pergelangan kakinya melawan beban. Alma mengerang, air mata mengalir deras dari sudut matanya. Ia merasa tidak sanggup lagi. Rasanya lebih mudah untuk menyerah dan tetap lumpuh daripada harus menanggung siksaan ini. Namun, setiap kali rasa ingin menyerah itu muncul, bayangan wajah Haris yang tersenyum licik saat mendorongnya ke danau kembali muncul.
Kemarahan itu menjadi bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada rasa sakit fisiknya. Alma memejamkan mata, memusatkan seluruh sisa tenaganya ke ujung kaki, dan perlahan, telapak kakinya bergerak mendorong beban tersebut. Di sela-sela istirahat terapi, Dr. Nando menyuguhkan minuman elektrolit untuk Alma. Ia duduk di samping Alma, mengamati perkembangan pasiennya dengan puas. Dr. Nando berkata bahwa kemajuan Alma sangat pesat, jauh lebih cepat dari perkiraan medis. Tekad Alma yang kuat mempercepat proses regenerasi koneksi syarafnya. Alma mengatur napasnya yang masih memburu. Ia bertanya kepada Dr. Nando tentang rencana selanjutnya. Ia tahu sembuh saja tidak cukup. Haris harus membayar lunas apa yang telah ia lakukan. Dr. Nando tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kantong plastik berisi potongan kain yang familiar. Itu adalah potongan jilbab Alma yang robek saat ia diselamatkan ke perahu. Dr. Nando memaparkan rencana pertamanya. Ia ingin mengguncang psikologis Haris. Mereka tidak bisa langsung menyerang secara fisik atau hukum, karena Haris masih memiliki kekuasaan dan citra baik di masyarakat. Mereka harus menghancurkan Haris dari dalam, membuatnya paranoid dan melakukan kesalahan sendiri. Dr. Nando mengambil jarum suntik steril dan meminta izin pada Alma untuk mengambil sedikit darahnya. Alma mengulurkan lengannya tanpa ragu. Dengan darah segar Alma, Dr. Nando menuliskan 2 kata di atas kain jilbab yang robek itu. Tulisan itu berwarna merah pekat, berantakan, seolah ditulis oleh seseorang yang sedang sekarat dalam keputusasaan. Haris Pemul. Malam harinya, Dr. Nando menyelinap ke area danau yang sudah sepi dari penjagaan ketat. Dengan hati-hati agar tidak meninggalkan jejak kaki atau sidik jari, ia mengaitkan kain berisi pesan darah itu pada akar pohon besar yang menjorok ke air, tepat di dekat lokasi jatuhnya Alma. Tempat itu cukup tersembunyi namun pasti akan ditemukan jika polisi melakukan penyisiran ulang keesokan harinya. Kain itu akan menjadi bom waktu bagi Haris. Pesan itu tidak hanya akan mengarahkan kecurigaan polisi, tetapi juga akan menghantui Haris dengan pertanyaan mengerikan. Apakah Alma sempat selamat, menulis pesan itu, lalu meninggal? Atau apakah ada orang lain yang tahu? Keesokan paginya, bom waktu itu meledak. Seorang petugas polisi yang sedang menyisir semak-semak menemukan kain tersebut. Penemuan itu langsung mengubah atmosfer pencarian. Kain itu segera dimasukkan ke dalam kantong bukti dan dibawa ke laboratorium forensik. Ketika Haris dipanggil oleh polisi untuk mengidentifikasi barang bukti tersebut, wajahnya memucat seketika. Ia mengenali motif jilbab itu. Itu adalah jilbab yang dipakai Alma terakhir kali. Namun, tulisan darah di atasnya membuat lutut Haris lemas. Ia menatap tulisan, Haris pembunuh, itu dengan mata terbelalak. Jantungnya berdegup kencang, seolah suara detaknya bisa didengar oleh seluruh petugas di ruangan itu. Polisi mulai menatap Haris dengan tatapan berbeda. Simpati yang kemarin mereka tunjukkan kini berganti dengan sorot mata curiga dan menyelidik. Komandan polisi bertanya dengan nada interrogatif, apakah Haris memiliki penjelasan mengenai pesan tersebut. Haris berusaha keras mengendalikan dirinya. Ia berdalih dengan suara bergetar, bahwa mungkin itu ulah orang iseng yang ingin memfitnahnya di tengah musibah ini. Ia bersikeras bahwa ia dan istrinya saling mencintai, dan tidak ada alasan baginya untuk menyakiti Alma. Namun, benih keraguan telah tertanam. Haris pulang dari kantor polisi dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasa diawasi. Bayangan Alma yang tenggelam kini tidak lagi terasa seperti kemenangan, melainkan awal dari teror yang tak berujung. Kondisi psikologis Haris merosot tajam dalam beberapa hari setelah penemuan kain berdarah itu. Ia menjadi paranoid. Setiap kali teleponnya berdering, ia tersentak kaget. Takut itu panggilan dari polisi yang membawa surat penangkapan. Ia mulai membentak asisten rumah tangganya karena hal-hal sepele, dan membatalkan semua pertemuan bisnisnya. Ia mengurung diri di rumah mewah yang kini terasa seperti penjara besar yang sunyi. Haris mencoba meyakinkan dirinya bahwa Alma sudah mati. Tidak mungkin Alma selamat dari danau sedalam itu dengan kondisi lumpuh. Tulisan darah itu pasti rekayasa musuh bisnisnya, atau sekadar kebetulan yang sial. Sementara itu, di klinik persembunyian, Alma mulai melatih langkah pertamanya. Dengan berpegangan pada palang besi sejajar, ia menyeret kakinya yang masih terasa berat. Setiap langkah adalah perjuangan melawan gravitasi dan rasa sakit, tapi Alma tidak berhenti. Dr. Nando melatihnya cara berjalan yang efisien untuk menyembunyikan kepincangannya yang masih tersisa. Selain latihan fisik, mereka juga mulai menyusun tahap kedua dari rencana balas dendam mereka. Alma memberitahu Dr. Nando bahwa Haris memiliki kebiasaan rutin meminum obat sakit kepala migrain setiap malam karena stres pekerjaan. Obat itu disimpan di laci meja kerjanya yang terkunci, namun Alma tahu di mana kunci cadangannya disembunyikan.
Dr. Nando meracik obat khusus di laboratorium mini miliknya. Ia menggunakan keahlian farmakologinya untuk membuat pil yang bentuk, warna, dan ukurannya persis sama dengan obat migrain milik Haris. Namun, isinya bukanlah pereda nyeri, melainkan campuran senyawa psikotropika dosis rendah yang memiliki efek samping spesifik, meningkatkan kecemasan, memicu paranoia, dan menimbulkan halusinasi visual serta auditori ringan. Obat ini tidak mematikan, tetapi cukup untuk membuat orang yang meminumnya mempertanyakan kewarasannya sendiri. Malam itu, hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar, menciptakan suasana yang sempurna untuk penyusupan. Haris sedang keluar sebentar untuk membeli makanan, karena ia tidak percaya lagi pada masakan pembantunya, takut diracun. Ini adalah celah waktu yang sempit namun berharga. Alma, mengenakan jas hujan hitam besar dan masker, diantar oleh Dr. Nando hingga ke gerbang belakang rumahnya sendiri. Alma tahu titik buta dari kamera CCTV yang dipasang Haris, karena dulu ia yang mengatur posisinya. Dengan langkah yang masih sedikit tertatih namun pasti, Alma menyelinap masuk melalui pintu dapur yang kodenya belum diganti oleh Haris. Jantung Alma berdegup kencang saat ia kembali menginjakan kaki di rumah yang dulu ia anggap surga, namun ternyata neraka. Ia bergerak cepat menuju ruang kerja Haris. Tangannya sedikit gemetar saat membuka laci meja dan menemukan botol obat Haris. Dengan gerakan cepat, ia menukar isi botol itu dengan pil racikan Dr. Nando. Sebelum pergi, Alma melakukan satu hal lagi. Ia mengambil kursi roda cadangan yang tersimpan di gudang, lalu meletakkannya tepat di tengah lorong gelap yang menghadap ke kamar tidur utama. Kursi roda itu dibiarkan kosong, menghadap ke pintu kamar, seolah sedang menunggu penghuninya keluar. Alma berhasil keluar dari rumah tepat sebelum mobil Haris memasuki garasi. Dari kejauhan, di dalam mobil Dr. Nando yang terparkir di balik bayang-bayang pohon, Alma melihat lampu rumah menyala. Permainan baru saja dimulai. Haris masuk rumah dengan perasaan gelisah yang tak kunjung hilang. Kepalanya berdenyut nyeri akibat stres diperiksa polisi berulang kali. Ia langsung menuju ruang kerjanya, mengambil botol obat, dan menelan 2 butir pil sekaligus dengan segelas air, berharap bisa tidur nyenyak malam ini dan melupakan semua masalahnya. 1 jam kemudian, efek obat itu mulai bekerja. Haris yang sedang mencoba tidur mulai merasa gelisah. Suara hujan di luar terdengar, seperti bisikan-bisikan orang yang memanggil namanya. Ia membolak-balikan badan, keringat dingin mulai bercucuran. Tiba-tiba, ia mendengar suara decitan roda yang sangat khas. C, C, C. Suara kursi roda yang didorong perlahan di lantai kayu. Mata Haris terbuka lebar. Napasnya tercekat. Ia yakin ia sendirian di rumah, karena pembantunya tidur di paviliun belakang yang terpisah. Haris memberanikan diri untuk bangun. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu kamar. Ia membuka pintu perlahan. Kilatan petir menyambar, menerangi lorong rumah yang gelap gulita untuk sesaat. Dalam kilatan cahaya itu, Haris melihatnya. Sebuah kursi roda kosong berdiri diam di ujung lorong, menghadap tepat ke arahnya. Haris terlonjak mundur, jatuh terduduk di lantai. Jantungnya serasa mau copot. Ia mengucek matanya, berharap itu hanya ilusi optik. Namun saat ia menyalakan lampu lorong, kursi roda itu benar-benar ada di sana. Nyata. Haris berteriak histeris, memanggil satpam penjaga depan. Satpam berlari masuk dengan wajah panik. Haris menunjuk-nunjuk kursi roda itu sambil berteriak bertanya siapa yang menaruhnya di sana. Satpam itu bingung. Ia bersumpah tidak ada orang yang masuk dan semua pintu terkunci rapat. Haris merasa dunia berputar. Ia yakin tadi ia mendengar suara bisikan Alma. Bayangan-bayangan hitam seolah bergerak di sudut matanya, tapi menghilang saat ia menoleh. Rasa takut yang purba merayapi tulang punggungnya. Apakah arwah Alma datang menuntut balas? Ataukah ia mulai gila? Keesokan harinya, kondisi Haris makin memburuk. Tangannya tremor hebat hingga ia kesulitan memegang sendok. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat karena tidak berani tidur. Ia merasa terus diawasi oleh sosok tak kasat mata. Karena tidak tahan lagi, Haris memutuskan untuk pergi ke dokter spesialis syaraf terkenal di kota itu, berharap mendapatkan obat penenang yang lebih kuat. Ia tidak menyadari bahwa dokter yang ia tuju adalah rekan sejawat Dr. Nando yang sudah diberitahu tentang gejala unik ini. Di ruang periksa, dokter melakukan pemeriksaan fisik standar. Ia menyinari mata Haris dengan senter kecil dan meminta Haris meluruskan tangannya. Dokter itu mengerutkan kening, lalu menatap Haris dengan tatapan tajam dan penuh selidik. Dokter itu berkata dengan nada serius bahwa gejala yang dialami Haris sangat spesifik. Pupil mata yang mengecil ekstrim, tremor pada tangan, dan kecemasan berlebih yang disertai halusinasi adalah tanda-tanda keracunan neurotoksin ringan.
Dokter itu bertanya dengan nada curiga, apakah Haris bekerja dengan bahan kimia berbahaya, atau tidak sengaja menelan racun hama. Pertanyaan itu menghantam Haris seperti palu godam. Racun hama? Neurotoksin? Kata-kata itu memicu ingatan Haris tentang racun yang ia berikan pada Alma selama berbulan-bulan. Gejalanya persis sama dengan apa yang mulai dialami Alma di awal masa sakitnya. Haris terdiam kaku, wajahnya pucat pasi. Pikiran irasional mulai menguasainya. Mungkinkah Alma benar-benar menjadi hantu dan meracuninya balik dari alam kubur? Atau lebih mengerikan lagi, mungkinkah Fanya mengkhianatinya dan meracuninya diam-diam agar bisa menguasai harta itu sendirian? Ketidakpercayaan mulai tumbuh di hati Haris. Rasa curiga menggerogoti logikanya. Ia keluar dari klinik dengan perasaan yang jauh lebih kacau daripada saat ia datang. Ia tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Makanan di rumah mungkin beracun. Obat-obatannya mungkin sudah ditukar. Di dalam mobilnya, Haris menatap tangannya yang gemetar tak terkendali. Ia merasa terperangkap dalam jaring laba-laba yang ia rajut sendiri. Dan di suatu tempat di luar sana, Alma dan Dr. Nando tersenyum melihat kehancuran mental musuh mereka yang mulai runtuh perlahan, bata demi bata. Aroma obat-obatan kimia yang menyengat di dalam apotek biasanya membuat Fanya merasa tenang dan berkuasa. Namun hari ini aroma itu justru membuatnya mual karena kecemasan yang berlebihan. Fanya berdiri di balik meja kasir dengan wajah tegang. Matanya terus-menerus melirik ke arah pintu kaca depan yang menghadap ke jalan raya. Sejak berita hilangnya Alma menjadi topik hangat di media lokal, Fanya merasa diawasi. Beberapa kali ia melihat mobil patroli polisi melambat saat melewati apotek tempatnya bekerja. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya prosedur rutin, tetapi hati kecilnya berteriak bahwa lingkaran hukum sedang menyempit di sekitar lehernya. Fanya bukan wanita bodoh. Sebagai apoteker lulusan terbaik, ia tahu persis risiko meracik senyawa berbahaya tanpa resep resmi. Namun, cinta buta dan janji manis Haris telah menyeretnya ke dalam lubang hitam ini. Haris menjanjikan kehidupan mewah, pernikahan yang sah, dan kebebasan finansial begitu Alma disingkirkan secara perlahan. Rencana awalnya terlihat sempurna. Racun dosis rendah yang tidak terdeteksi, kematian yang terlihat alami karena penyakit, dan warisan yang jatuh ke tangan Haris. Tetapi insiden di danau itu mengubah segalanya. Alma tidak mati karena sakit di tempat tidur seperti rencana awal, melainkan hilang tenggelam yang memicu penyelidikan polisi besar-besaran. Pintu apotek terbuka kasar. Lonceng di atas pintu berbunyi nyaring membuat Fanya terlonjak kaget. Haris masuk dengan langkah terburu-buru. Penampilannya sangat kacau, jauh dari sosok pria rapi dan metroseksual yang dulu membuat Fanya jatuh hati. Kemejanya kusut, wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan matanya liar bergerak ke sana kemari. Fanya segera memberi isyarat kepada asisten apotekernya untuk menjaga depan, lalu menarik Haris masuk ke ruang peracikan obat di bagian belakang yang tertutup dan kedap suara. Begitu pintu tertutup, Haris langsung mencengkeram bahu Fanya dengan kasar. Napasnya memburu, berbau kopi basi dan rokok. Haris menuduh Fanya dengan suara mendesis penuh amarah. Ia bertanya apakah Fanya yang menaruh kursi roda hantu di rumahnya. Ia bertanya apakah Fanya yang menukar obat sakit kepalanya dengan racun. Fanya bingung dan ketakutan melihat perilaku Haris yang paranoid. Ia mencoba melepaskan cengkeraman Haris, bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak melakukan apapun selain menunggu kabar dari Haris. Fanya justru balik bertanya mengapa Haris tidak menghubunginya selama 3 hari terakhir. Haris tertawa sinis, tawa yang terdengar gila di telinga Fanya. Haris berkata bahwa ia tidak bisa percaya pada siapapun lagi. Ia menceritakan diagnosis Dr. Syaraf yang mengatakan dirinya keracunan neurotoksin. Haris menatap Fanya dengan tatapan menuduh, yakin bahwa Fanya ingin membunuhnya untuk menghilangkan jejak dan menguasai uang yang pernah Haris transfer ke rekening Fanya. Pertengkaran hebat pun pecah. Suara mereka meninggi. Fanya yang merasa dikhianati mulai menangis dan berteriak bahwa semua ide racun itu adalah permintaan Haris. Fanya mengingatkan bahwa ia masih menyimpan bukti chat dan log pemesanan bahan kimia ilegal itu. Tanpa mereka sadari, di seberang jalan, di dalam sebuah mobil SUV dengan kaca film yang sangat gelap, sepasang mata sedang mengamati dan merekam semuanya. Alma duduk di kursi penumpang depan, memegang alat penyadap suara canggih yang diarahkan ke dinding kaca apotek. Getaran suara dari pertengkaran di dalam ruangan itu tertangkap oleh sensor laser, dan diterjemahkan menjadi audio yang jernih di headphone yang dipakai Alma. Alma mendengarkan setiap kata, setiap tuduhan, dan setiap pengakuan dosa yang keluar dari mulut suami dan selingkuhannya itu. Hati Alma tidak lagi terasa sakit mendengar perselingkuhan itu. Rasa cemburu itu sudah mati, digantikan oleh kepuasan dingin melihat kedua pengkhianat itu saling menerkam satu sama lain. Dr. Nando yang duduk di kursi pengemudi menatap Alma, bertanya apakah bukti rekaman ini sudah cukup untuk ke polisi.
Alma menggeleng pelan. Ia berkata belum saatnya. Memasukkan mereka ke penjara sekarang terlalu mudah. Alma ingin mereka merasakan ketakutan yang mencekam, rasa tidak aman, dan keputusasaan yang sama seperti yang ia rasakan saat lumpuh di kursi roda. Alma ingin menghancurkan mental mereka sebelum menghancurkan hidup mereka. Kembali ke dalam apotek, pertengkaran mencapai puncaknya saat Haris melontarkan ancaman yang fatal. Haris berkata dengan nada dingin bahwa jika polisi sampai mengendus keterlibatan mereka, ia akan memastikan Fanya yang menanggung semua kesalahannya. Haris akan bersaksi bahwa Fanya adalah wanita obsesif yang meracuni istri sahnya karena cemburu, dan Haris tidak tahu apa-apa. Haris merasa posisinya aman, karena ia tidak pernah menyentuh racun itu secara langsung. Fanyalah yang meraciknya. Mendengar itu, wajah Fanya pucat pasi. Cinta yang ia agung-agungkan hancur berkeping-keping menjadi kebencian. Haris keluar dari ruangan itu, membanting pintu, meninggalkan Fanya yang terduduk lemas di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Malam harinya, teror untuk Fanya dimulai. Sebuah paket diantar oleh kurir ojek online ke apartemen Fanya. Paket itu terbungkus rapi dengan kertas kado bermotif bunga, seolah-olah hadiah dari pengagum rahasia. Dengan tangan gemetar sisa pertengkaran tadi siang, Fanya membuka kotak itu. Isinya membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di dalam kotak itu terdapat sebuah botol kaca kecil kosong, botol bekas tetrodotosin yang dulu ia berikan pada Haris. Di samping botol itu, ada selembar foto yang dicetak dengan kualitas tinggi. Foto itu memperlihatkan momen intim Fanya dan Haris di dalam mobil, diambil dari sudut yang mustahil kecuali ada orang yang mengintai mereka dari jarak sangat dekat. Di balik foto itu, terdapat tulisan tangan yang rapi dan tegas. Haris akan mengorbankanmu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadilah saksi kunci kami, atau kau akan membusuk di penjara bersamanya sebagai pembunuh berencana. Hubungi nomor ini jika ingin selamat. Di bawah pesan itu tertera sebuah nomor telepon yang tidak dikenal. Fanya melempar foto itu ke meja seolah benda itu terbakar. Tubuhnya menggigil hebat. Ia sadar, ada pihak ketiga yang tahu segalanya. Pihak ketiga ini memiliki bukti yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Fanya mondar-mandir di ruang tamunya yang sempit. Pikirannya berpacu antara loyalitas dan insting bertahan hidup. Kata-kata Haris tadi siang terngiang kembali, tentang bagaimana Haris akan menumbalkannya. Fanya menyadari bahwa ia hanyalah alat bagi Haris. Begitu alat itu rusak atau membahayakan, Haris akan membuangnya tanpa ragu. Rasa takut akan penjara dan rasa sakit hati dikhianati bercampur menjadi satu keputusan nekat. Dengan tangan gemetar, Fanya mengambil ponselnya. Ia mengetik nomor yang tertera di foto itu. Telepon tersambung. Di ujung sana, terdengar suara pria yang tenang dan berwibawa, suara Dr. Nando. Fanya bertanya dengan suara parau siapa orang ini. Dr. Nando hanya menjawab singkat, teman dari wanita yang kalian racuni. Seminggu telah berlalu sejak insiden di danau, dan kondisi keuangan Haris berada di ujung tanduk. Pembekuan aset yang dilakukan pihak bank karena status Alma yang hilang, benar-benar mencekik lehernya. Kreditur dari investasi bodong yang ia ikuti mulai menerornya, mengirim preman untuk menggedor gerbang rumahnya di malam hari. Haris terjepit dari segala sisi. Ia butuh uang tunai dalam jumlah besar, dan ia butuh cepat. Ia sudah mencoba menggadaikan sertifikat rumah, tetapi karena sertifikat itu atas nama Ibu Alma dan belum balik nama, prosesnya ditolak mentah-mentah. Haris merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin yang terbakar. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Haris berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya Haris tidak akan mengangkat, tetapi kali ini ia berharap itu adalah kabar baik tentang penemuan jasad Alma. Namun, suara di seberang sana bukanlah polisi, melainkan suara seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai konsultan hukum Hadi Wijaya. Pria itu berbicara dengan nada profesional dan meyakinkan, mengklaim bahwa ia memiliki spesialisasi dalam mengurus kasus sengketa warisan yang macet karena masalah birokrasi, termasuk kasus orang hilang. Pak Hadi menjelaskan bahwa ia tahu masalah yang sedang dihadapi Haris. Ia menawarkan solusi jalur belakang untuk mencairkan sebagian dana deposito Ibu Alma yang tersimpan di bank swasta, tanpa perlu menunggu surat kematian resmi. Syaratnya sederhana, Haris harus menandatangani beberapa dokumen pengalihan kuasa dan memberikan komisi sebesar 30%. Bagi Haris yang serakah, potongan 30% itu sangat besar. Namun dalam kondisinya sekarang, itu adalah satu-satunya jalan keluar. Ketamakan dan ketakutan mengalahkan logika sehatnya. Haris menyetujui pertemuan itu tanpa berpikir panjang. Tempat pertemuan yang ditentukan oleh Pak Hadi cukup aneh. Bukan di kantor hukum di pusat kota, melainkan di sebuah gedung tua bekas klinik rehabilitasi jiwa di pinggiran kota yang sudah lama tutup.
Pak Hadi beralasan bahwa pertemuan ini bersifat rahasia dan ilegal, sehingga harus dilakukan di tempat yang tidak terpantau CCTV publik atau saksi mata. Haris, yang sudah gelap mata karena butuh uang, menelan alasan itu mentah-mentah. Malam itu, Haris memacu mobilnya membelah kegelapan menuju lokasi. Gedung klinik tua itu berdiri angker di tengah lahan kosong yang ditumbuhi ilalang setinggi dada orang dewasa. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendela-jendelanya gelap seperti mata yang buta, dan plang nama klinik itu sudah miring nyaris jatuh. Angin malam bersiul melewati lorong-lorong bangunan, menciptakan suara desingan yang menyeramkan. Haris merapatkan jaketnya, membawa tas berisi dokumen-dokumen identitas yang diminta. Ia menyalakan senter ponselnya dan melangkah masuk ke lobi utama yang penuh debu dan sarang laba-laba. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Hadi, naik ke lantai 2, ruang terapi nomor 4 di ujung lorong kanan. Saya sudah menunggu. Haris menelan ludah. Suasana tempat itu benar-benar membuatnya tidak nyaman. Bau apek, bau obat-obatan kadaluarsa, dan bau lembab bercampur menjadi satu aroma kematian yang menyesakkan dada. Namun, bayangan tumpukan uang tunai memaksanya terus melangkah menaiki tangga kayu yang berderit setiap kali dipijak. Lantai 2 jauh lebih gelap. Cahaya bulan hanya masuk samar-samar lewat ventilasi. Haris berjalan menyusuri lorong panjang. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya yang menggema. Ia sampai di depan pintu dengan tulisan pudar, ruang terapi 4. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah pintu, tidak terlihat ada cahaya lampu. Haris mendorong pintu itu perlahan sambil memanggil nama Pak Hadi dengan suara ragu. Pintu terbuka lebar. Haris melangkah masuk. Tiba-tiba, klik. Sebuah lampu sorot yang sangat terang menyala tepat di tengah ruangan, menyilaukan mata Haris. Ia menutup wajahnya dengan lengan. Ketika matanya mulai beradaptasi dengan cahaya itu, pemandangan di hadapannya membuat darahnya membeku seketika. Di tengah lingkaran cahaya itu, tidak ada meja kerja ataupun pengacara. Yang ada hanyalah sebuah kursi roda kosong, jenis yang persis sama dengan milik Alma. Kursi roda itu berdiri tegak, seolah ada seseorang yang duduk di sana namun tak kasat mata. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang ada di sekeliling kursi itu. Di lantai, tersusun ratusan botol kecil bekas obat. Botol-botol itu adalah botol, suplemen herbal, yang selama ini Haris berikan kepada Alma setiap hari. Ratusan botol itu disusun dengan sangat rapi dan presisi membentuk satu kata besar di lantai, pendusta. Haris mundur selangkah, napasnya tercekat. Ini bukan pertemuan bisnis. Ini jebakan. Seseorang tahu rahasianya. Seseorang telah mengumpulkan semua botol racun yang selama ini Haris buang di tempat sampah terpisah untuk menghilangkan jejak. Bagaimana mungkin botol-botol itu ada di sini? Tiba-tiba, sebuah rekaman suara berputar dari pengeras suara yang tersembunyi di sudut ruangan yang gelap. Suara itu adalah suara Haris sendiri, rekaman percakapannya dengan Fanya di dalam mobil beberapa bulan lalu saat merencanakan dosis racun. Tenang saja, Fanya. Alma itu bodoh. Dia akan meminum apa saja yang kuberikan, karena dia pikir aku suaminya yang soleh. Suara tawa Haris dalam rekaman itu menggema di dinding-dinding ruangan kosong, terdengar begitu jahat dan mengerikan. Haris menutup telinganya, berteriak menyuruh suara itu berhenti. Ia merasa dipermainkan oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Ia berbalik badan dan berlari sekencang-kencangnya keluar dari ruangan itu. Ia menuruni tangga dengan panik, beberapa kali hampir terpeleset karena kakinya lemas. Ia tidak peduli lagi pada uang warisan, ia hanya ingin pergi dari tempat terkutuk itu. Ia berlari menuju mobilnya, tangannya gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci. Saat mesin mobil menyala dan lampu sorot mobil menerangi semak-semak di depan, Haris melihat sekilas bayangan seseorang berdiri dia menatapnya dari balik pohon besar. Sosok itu mengenakan busana panjang tertutup, berdiri tegak tanpa kursi roda. Namun sebelum Haris bisa memastikan siapa itu, ia sudah menginjak gas dalam-dalam, memacu mobilnya meninggalkan area klinik tua itu dengan kecepatan gila. Di balik pohon, Alma menurunkan tudung kepalanya. Ia berdiri tegak, kedua kakinya menapak kuat di tanah, meskipun masih terasa sedikit nyeri. Di sampingnya, Dr. Nando mematikan remote kontrol lampu sorot dan audio. Alma menatap debu yang ditinggalkan mobil suaminya dengan tatapan dingin. Ia tidak merasa puas hanya dengan menakut-nakuti. Ini baru permulaan. Jebakan malam ini bukan hanya untuk meneror mental Haris, tetapi juga untuk mengonfirmasi bahwa Haris memang berniat mencairkan warisan secara ilegal. Rekaman pembicaraan telepon Haris dengan Pak Hadi, yang sebenarnya adalah Dr. Nando dengan alat pengubah suara, sudah tersimpan rapi sebagai bukti niat jahat dan penipuan terencana. Alma berbalik menatap Dr. Nando.
Wajahnya yang diterpa cahaya bulan terlihat keras namun cantik dalam tekadnya. Ia berkata bahwa Haris sekarang sudah benar-benar terisolasi. Uangnya tidak ada, mentalnya hancur, dan ia merasa dikejar hantu. Sekarang saatnya untuk memberikan pukulan terakhir yang akan memaksanya membuka topeng di depan seluruh dunia. Alma meminta Dr. Nando menyiapkan tahap selanjutnya, kebangkitan. Alma siap untuk pulang ke rumah. Rumah mewah bercat putih itu tampak ramai malam ini. Namun bukan keramaian pesta yang penuh tawa, melainkan keramaian yang diselimuti suasana duka yang dibuat-buat. Haris menggelar acara pengajian 40 hari untuk mengenang hilangnya Alma. Tenda-tenda besar berwarna putih didirikan di halaman depan, menaungi ratusan kursi lipat yang diduduki oleh para tamu undangan. Haris sengaja mengundang tokoh-tokoh masyarakat, rekan bisnis, dan tetangga komplek elit itu untuk hadir. Tujuannya sangat jelas dan pragmatis, yaitu untuk memulihkan citranya yang mulai retak akibat desas-desus dan pemeriksaan polisi yang berulang kali. Haris ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah suami yang berduka, suami yang kehilangan separuh jiwanya, dan suami yang paling menderita atas musibah ini. Haris berdiri di depan pintu utama menyambut para tamu yang datang silih berganti. Ia mengenakan baju koko berwarna putih bersih dan peci hitam, sebuah tampilan yang dirancang untuk memancarkan aura kesalehan dan ketabahan. Namun, bagi siapapun yang memperhatikan dengan jeli, wajah Haris tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, kulitnya pucat dan kusam, serta tangannya yang disembunyikan di balik punggung terus-menerus gemetar. Senyum yang ia paksakan setiap kali bersalaman terasa kaku dan hampa. Di dalam kepalanya, suara-suara rekaman dari gedung klinik tua itu masih terus berdengung, meneriakkan kata pendusta berulang kali. Haris merasa setiap mata yang menatapnya sedang menelanjangi dosa-dosanya, seolah semua orang tahu apa yang telah ia lakukan. Acara dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci. Suara lantunan doa menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui pengeras suara mahal. Haris duduk di barisan paling depan, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia mencoba memejamkan mata, berharap doa-doa ini bisa mengusir hantu Alma yang menghantuinya setiap malam. Namun, semakin ia mencoba khusyuk, semakin ia merasa tercekik. Aroma bunga melati dan sedap malam yang dipasang di setiap sudut ruangan membuatnya mual. Bau itu mengingatkannya pada bau tanah kuburan, bau kematian yang seharusnya sudah menelan Alma namun gagal. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya, membasahi kerah bajunya. Ia merasa seperti seorang penipu yang sedang diadili di rumahnya sendiri. Setelah sesi doa selesai, tiba giliran Haris untuk memberikan sambutan. Ia berjalan gontai menuju podium kecil yang disiapkan di depan. Mikrofon digenggamnya dengan tangan yang bergetar. Haris menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kemampuan aktingnya. Ia mulai berbicara dengan suara yang sengaja dibuat parau dan menahan tangis. Ia bercerita tentang betapa sepinya rumah ini tanpa kehadiran Alma. Ia menceritakan kenangan-kenangan manis palsu tentang bagaimana ia merawat Alma dengan penuh kasih sayang selama sakit. Ia bahkan menyebut nama ibu Alma, mengatakan bahwa ia yakin Alma kini sudah tenang di sisi Sang Pencipta bersama ibunya. Beberapa ibu-ibu pengajian terlihat menyeka air mata mereka, tersentuh oleh drama yang dimainkan Haris. Haris merasa sedikit lega melihat reaksi itu. Rencananya berhasil. Simpati publik mulai kembali padanya. Namun, di tengah kalimat penutup pidatonya yang dramatis, tiba-tiba suasana berubah drastis. Angin kencang mendadak berhembus masuk melalui pintu depan yang terbuka lebar, mematikan lilin-lilin hias yang ada di meja tamu. Suara gemuruh halus terdengar dari arah gerbang. Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang asing berhenti tepat di depan lobi rumah. Lampu sorot mobil itu membelah kegelapan malam, menyilaukan mata para tamu. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria turun terlebih dahulu. Itu adalah Dr. Nando yang mengenakan setelan jas formal, tampak gagah dan berwibawa. Dr. Nando berjalan memutar dan membukakan pintu penumpang belakang. Waktu seakan berhenti berputar bagi Haris. Jantungnya berhenti berdetak saat melihat sepasang kaki jenjang berbalut sepatu hak datar menapak turun ke aspal. Kaki itu menapak dengan kuat, mantap, dan penuh percaya diri. Bukan kaki orang lumpuh. Bukan kaki orang mati. Sosok wanita itu keluar sepenuhnya dari dalam mobil. Ia mengenakan gamis hitam berbahan bludru yang terlihat sangat elegan dan jilbab senada yang menutupi dada dengan rapi. Wajahnya bersih, segar, dan memancarkan cahaya kesehatan yang luar biasa. Kontras dengan wajah pucat mayat yang selama ini dibayangkan Haris. Itu Alma. Alma hidup. Alma berdiri tegak. Alma berjalan. Kekagetan melanda seluruh ruangan seperti gelombang tsunami. Bisik-bisik para tamu langsung meledak menjadi dengungan keras.
Gelas-gelas minuman berdenting, karena tangan yang memegangnya gemetar kaget. Semua orang di sana tahu cerita bahwa Alma lumpuh total dan hilang tenggelam. Melihatnya kini berjalan masuk dengan langkah anggun tanpa bantuan kursi roda, adalah sebuah keajaiban atau tipuan mata yang sulit dipercaya. Alma berjalan melintasi karpet merah yang digelar di tengah ruangan, tatapannya lurus ke depan, tertuju tepat pada Haris yang masih mematung di atas podium. Haris merasa lututnya berubah menjadi jeli. Mikrofon di tangannya terlepas dan jatuh berdebum ke lantai, menghasilkan suara denging umpan balik yang menyakitkan telinga, namun Haris tidak mendengarnya. Telinganya berdenging oleh suara darahnya sendiri yang memompa kencang ke kepala. Ia ingin lari, ingin berteriak, ingin pingsan, tapi tubuhnya kaku seolah dipaku ke lantai. Otaknya berusaha keras mencari penjelasan logis. Apakah ini hantu? Apakah ini kembaran Alma? Tidak. Tatapan mata itu adalah tatapan Alma. Tatapan istri yang dulu selalu menatapnya dengan cinta. Namun kini menatapnya dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, ketenangan yang mematikan. Alma terus melangkah mendekat, didampingi Dr. Nando yang berjalan satu langkah di belakangnya, seperti seorang pengawal setia. Para tamu secara otomatis menyingkir, memberikan jalan bagi sang nyonya rumah yang bangkit dari kematian. Alma sampai di depan podium. Ia tidak naik ke atas, melainkan berhenti tepat di hadapan Haris yang berdiri kaku. Tinggi mereka kini sejajar karena Haris sedikit membungkuk akibat ketakutan. Alma tersenyum. Senyum itu sangat manis, sangat lembut, namun bagi Haris, senyum itu lebih tajam daripada pisau belati manapun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya, Alma mengulurkan tangannya meraih tangan kanan Haris yang dingin dan berkeringat. Haris tersentak, ingin menarik tangannya, tapi ia sadar ratusan mata sedang menonton. Ia tidak bisa menolak. Alma memegang tangan suaminya, lalu dengan gerakan takzim seorang istri yang syolehah, ia menunduk dan mencium punggung tangan Haris. Pemandangan itu membuat para tamu terharu. Mereka berpikir ini adalah momen pertemuan suami istri yang mengharukan, sebuah adegan film romantis yang terjadi di dunia nyata. Mereka tidak tahu perang dingin yang sedang terjadi dalam sentuhan itu. Saat bibir Alma menyentuh kulit tangan Haris, Haris merasakan sesuatu yang membuatnya ingin menjerit kesakitan. Alma tidak sekadar memegang tangannya. Alma meremas jari jemari Haris dengan kekuatan penuh. Cengkeraman itu begitu kuat, begitu bertenaga, hingga tulang-tulang jari Haris terasa bergeser dan remuk. Itu adalah bukti fisik yang tak terbantahkan. Kekuatan itu menunjukkan bahwa Alma benar-benar sembuh. Otot-ototnya berfungsi sempurna, bahkan lebih kuat dari sebelumnya berkat latihan fisik brutal yang ia jalani. Haris meringis menahan sakit. Matanya melotot menatap Alma, tapi Alma tidak melepaskan cengkeramannya. Alma mengangkat wajahnya setelah mencium tangan itu. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Haris, seolah hendak memberikan pelukan rindu. Di depan kamera wartawan lokal dan mata para tamu, mereka terlihat berpelukan mesra. Alma melingkarkan lengannya di bahu Haris, menepuk-nepuk punggung suaminya dengan lembut. Namun, bibirnya bergerak membisikkan kalimat yang hanya bisa didengar oleh Haris seorang. Bisikan itu rendah, dingin, dan menusuk langsung ke jantung Haris. Alma berbisik bahwa ia sudah pulang. Ia bertanya mengapa tubuh Haris gemetar begitu hebat. Alma menyindir apakah Haris kecewa melihatnya masih bernapas dan berjalan. Bisikan itu diakhiri dengan peringatan bahwa permainan petak umpet sudah selesai, dan sekarang giliran Alma yang menjadi pemburu. Haris merasa seluruh darah di wajahnya terkuras habis. Ia ingin mendorong Alma menjauh, tapi pelukan Alma menguncinya dengan erat. Dr. Nando yang berdiri di samping mereka menatap Haris dengan tatapan penuh kemenangan, menyilangkan tangan di dada, memastikan Haris tidak melakukan gerakan bodoh. Alma kemudian melepaskan pelukannya dan berbalik menghadap para tamu. Ia mengambil mikrofon lain yang disodorkan oleh pembawa acara. Dengan suara yang jernih dan lantang, Alma menyapa semua orang. Ia meminta maaf karena telah membuat kegaduhan dan kekhawatiran. Alma mengarang cerita dengan sangat lancar bahwa insiden di danau itu sebenarnya adalah momen di mana ia diselamatkan oleh seorang dokter spesialis dari luar negeri yang kebetulan lewat. Ia mengaku dibawa ke fasilitas medis rahasia untuk menjalani terapi eksperimental yang ternyata berhasil menyembuhkan kelumpuhannya dalam waktu singkat. Karena prosedur medis yang ketat dan isolasi, ia tidak bisa menghubungi siapapun, termasuk suaminya tercinta. Para tamu bertepuk tangan riuh, bersorak memuji kebesaran Tuhan atas kesembuhan Alma. Tidak ada yang curiga. Cerita itu terdengar masuk akal bagi orang awam, apalagi didukung dengan kehadiran Dr. Nando yang terlihat sangat profesional. Haris hanya bisa berdiri di sana, mengangguk-angguk kaku seperti boneka rusak, dipaksa ikut tersenyum dalam sandiwara yang ia tidak ketahui naskahnya. Ia sadar, ia baru saja dijebak dalam perangkap yang paling memalukan.
Alma tidak melaporkannya ke polisi saat itu juga. Alma memilih untuk mempermalukannya secara perlahan, mengikatnya kembali dalam pernikahan ini, dan menyiksanya di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, pesta duka cita Haris berubah menjadi pesta penyambutan Alma, dan bagi Haris, itu adalah awal dari neraka yang sesungguhnya. Jam dinding besar di ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam. Tamu terakhir baru saja pulang 5 menit yang lalu. Suara mesin mobil yang menjauh perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang berat dan mencekam di dalam rumah mewah itu. Asisten rumah tangga sudah diperintahkan Haris untuk pulang ke pavilion belakang, dan tidak keluar apapun yang terjadi. Kini, di ruang tamu yang luas dan dipenuhi sisa-sisa dekorasi pengajian, hanya tinggal mereka berdua. Haris dan Alma. Suami dan istri yang kini berdiri di dua sisi jurang kebencian yang tak terukur dalamnya. Haris berjalan cepat menuju pintu utama, membantingnya hingga tertutup rapat, lalu memutar kunci ganda dengan tangan yang masih gemetar sisa kejadian tadi. Ia berbalik badan, menatap Alma yang sedang duduk santai di sofa tunggal sambil menyesap teh hangat, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketenangan Alma itu justru memicu ledakan di dalam kepala Haris. Topeng kesalehan dan kesabaran yang ia pakai selama berjam-jam di depan tamu, akhirnya hancur berkeping-keping. Wajah aslinya yang beringas, penuh ketakutan bercampur amarah, kini terlihat jelas. Urat-urat di lehernya menonjol, matanya merah menyala seperti orang yang kerasukan setan. Haris berteriak dengan suara parau, bertanya mengapa Alma tidak mati saja. Ia melempar peci hitamnya ke lantai dan menginjak-injaknya. Ia berjalan mondar-mandir seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar, meracau tentang betapa dekatnya ia dengan kebebasan dan kekayaan itu. Haris merasa dipermainkan takdir. Ia sudah melakukan segalanya dengan rapi. Racun itu, skenario kecelakaan, akting di depan polisi, semuanya sempurna. Kenapa wanita lumpuh yang lemah ini bisa merusak segalanya? Haris menuding Alma, menuduhnya sebagai iblis yang bangkit dari kubur untuk menyengsarakan hidupnya. Alma meletakkan cangkir tehnya perlahan di atas meja kaca, tanpa menimbulkan suara denting sedikitpun. Ia menatap suaminya dengan tatapan datar, tanpa rasa takut, tanpa rasa cinta. Alma menjawab dengan tenang bahwa ia tidak mati karena Tuhan masih menyayanginya, dan ingin menunjukkan wajah asli Haris. Alma mulai membongkar satu persatu kartu asnya. Ia menyebut nama Fanya. Ia menyebut jenis racun tetrodotosin. Ia menyebutkan tanggal-tanggal di mana Haris memaksanya meminum obat herbal itu. Setiap fakta yang keluar dari mulut Alma adalah tamparan keras bagi Haris. Mendengar nama Fanya disebut, Haris terdiam sesaat. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Ia menyadari bahwa pengkhianatan Fanya adalah penyebab kebocoran informasi ini. Haris merasa dikepung dari segala arah. Ia tidak punya jalan keluar lagi. Hartanya dibekukan, reputasinya hancur jika kebenaran ini terungkap, dan sekarang ia menghadapi istri yang tahu segalanya. Insting primitif Haris mengambil alih. Fight or flight. Dan karena ia tidak bisa lari dari rumahnya sendiri, ia memilih untuk bertarung. Pikiran gila merasuki kepalanya. Jika ia membunuh Alma sekarang, malam ini juga, mungkin ia masih punya kesempatan. Ia bisa mengarang cerita bahwa ada perampok masuk setelah pesta, atau Alma terpeleset dan jatuh dari tangga. Ya, Alma harus mati, kali ini untuk selamanya. Haris melihat sekeliling, mencari senjata. Matanya tertuju pada sebuah vas bunga keramik besar yang berat di atas meja konsol. Tanpa berpikir panjang, Haris menyambar vas itu. Ia membuang bunga-bunga di dalamnya ke lantai. Dengan vas seberat 3 kilogram di tangan kanannya, Haris menerjang ke arah Alma sambil berteriak seperti orang gila. Ia mengayunkan vas itu tinggi-tinggi, berniat menghantamkannya ke kepala Alma untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Namun, Alma sudah mengantisipasi momen ini sejak detik pertama ia melangkah masuk rumah. Ia tidak bergerak panik. Saat Haris sudah dalam jarak serang, Alma bangkit dengan gerakan gesit yang sudah dilatih berulang kali oleh Dr. Nando. Ia tidak mundur, melainkan maju satu langkah menyamping untuk menghindari lintasan ayunan vas bunga. Vas itu menghantam sandaran sofa dengan suara keras, pecah berkeping-keping. Serpihan keramik berhamburan kemana-mana. Haris kehilangan keseimbangan akibat momentum pukulannya yang meleset. Sebelum Haris sempat memulihkan posisinya, Alma bertindak. Ia bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa menangis di kursi roda. Alma menangkap pergelangan tangan Haris, memutarnya ke belakang punggung dengan teknik kuncian sendi yang menyakitkan. Haris menjerit, menjatuhkan sisa pecahan vas dari tangannya. Namun Alma belum selesai. Dengan jari-jarinya yang kuat, ia menekan titik syaraf di pangkal leher Haris, tepat di pertemuan otot bahu dan leher. Tekanan presisi itu mengirimkan sinyal kejut ke otak Haris,
menyebabkan kelumpuhan sementara pada otot motoriknya. Lutut Haris lemas seketika. Tubuhnya ambruk ke lantai karpet. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya tidak mau menuruti perintah otaknya. Ia hanya bisa menggeliat di lantai, menatap Alma dengan pandangan tidak percaya. Istrinya yang dulu lembut dan penurut kini berdiri menjulang di atasnya seperti raksasa. Alma merapikan jilbabnya yang sedikit miring, napasnya teratur, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Ia menatap Haris yang tak berdaya dengan tatapan iba sekaligus jijik. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumah. Haris membelalakan matanya. Bagaimana polisi bisa tahu? Ia baru saja menyerang Alma beberapa detik yang lalu. Pintu depan yang tadi dikunci Haris didobrak paksa dari luar dengan sekali hantam. Daun pintu terbuka lebar, menampilkan sosok Dr. Nando yang berdiri di depan, diikuti oleh satu regu polisi bersenjata lengkap. Dr. Nando tidak langsung menangkap Haris. Ia justru berjalan tenang menuju rak buku besar yang ada di sudut ruang tamu, tepat di belakang posisi Haris menyerang tadi. Dr. Nando menggeser sebuah buku tebal, memperlihatkan sebuah ponsel pintar yang disembunyikan di sana dengan kamera, menghadap ke seluruh ruangan. Ponsel itu menyala, menampilkan antarmuka aplikasi media sosial yang sedang melakukan siaran langsung atau live streaming. Haris menatap layar ponsel itu dengan horor. Di sudut layar, terlihat angka penonton yang mencapai ribuan orang. Kolom komentar bergerak sangat cepat, berisi hujatan, sumpah serapah, dan keterkejutan netizen yang baru saja menyaksikan secara real-time percobaan pembunuhan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Alma telah merencanakan ini semua. Ia tahu Haris akan menyerangnya begitu tamu pulang. Ia sengaja memancing emosi Haris agar watak aslinya keluar. Dan sekarang, bukan hanya polisi yang menjadi saksi, tapi ribuan orang di dunia maya telah melihat betapa kejamnya Haris. Tidak ada alibi yang bisa menyelamatkannya lagi. Tidak ada cerita perampok atau kecelakaan yang bisa dikarang. Bukti visual itu abadi di internet. Polisi segera merangsek masuk, menyergap Haris yang masih terkapar lemas di lantai. Tangan Haris ditekuk ke belakang, borgol besi dipasang dengan bunyi klik yang dingin. Haris tidak melawan. Tenaganya sudah habis, mentalnya sudah hancur lebur. Ia diseret bangun oleh dua petugas polisi. Saat digiring keluar melewati Alma, Haris berhenti sejenak. Ia menatap istrinya, mencari sisa-sisa cinta atau belas kasihan di mata itu. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Alma menatap Haris lurus di mata. Ia tidak berteriak marah, tidak juga menangis. Dengan suara yang sangat tenang, ia mengucapkan kalimat perpisahan. Alma berkata bahwa harta yang begitu Haris inginkan kini aman selamanya dari tangan kotornya. Alma juga mengatakan bahwa Haris tidak perlu khawatir soal tempat tinggal, karena negara akan menyediakannya gratis seumur hidup di balik jeruji besi. Alma menyuruh Haris menikmati kesendirian yang akan datang, kesendirian panjang di mana ia akan punya banyak waktu untuk merenungi betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan istri yang tulus demi keserakahan yang fana. Haris digiring keluar menuju mobil patroli dengan sorotan lampu biru merah yang berputar-putar menyilaukan mata. Tetangga yang belum tidur keluar rumah, menonton dengan wajah kaget dan jijik. Haris menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dari dunia yang kini membencinya. Di ambang pintu, Alma berdiri berdampingan dengan Dr. Nando, menatap kepergian mobil polisi itu hingga hilang di tikungan jalan. Malam itu, perang panjang itu berakhir. Sang korban telah menjadi pemenang, dan sang pemangsa kini telah masuk ke dalam kandang yang ia buat sendiri. Ruang sidang pengadilan negeri pagi itu terasa sangat sesak dan pengap, seolah seluruh udara telah dihisap habis oleh ketegangan yang menggantung di langit-langit. Ratusan orang memadati kursi pengunjung, mulai dari wartawan dengan kamera yang siap membidik, kerabat jauh yang tiba-tiba muncul mengaku saudara, hingga masyarakat umum yang penasaran dengan akhir dari drama rumah tangga yang viral di media sosial ini. Suara dengungan kipas angin besar di sudut ruangan, kalah oleh bisik-bisik spekulasi yang berdengung, seperti sarang lebah yang terusik. Di kursi pesakitan, Haris duduk dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajahnya yang dulu klimis dan sombong kini terlihat kusam, ditumbuhi brewok yang tidak terawat, dan matanya cekung menyeratkan kurang tidur yang kronis. Meski demikian, sisa-sisa keangkuhan masih terlihat dari cara duduknya yang tegak dan dagu yang diangkat tinggi, seolah ia masih percaya bisa lolos dari jerat hukum ini. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali, suaranya menggema keras membungkam keriuhan ruangan. Sidang dengan agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi ahli ini adalah momen yang paling ditunggu. Pengacara Haris, seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal yang dibayar dari sisa-sisa tabungan terakhir Haris, mencoba membangun narasi pembelaan yang agresif. Ia berargumen bahwa kliennya adalah korban manipulasi.
Ia menuduh Alma memiliki gangguan kejiwaan pasca kecelakaan yang membuatnya merekayasa skenario penculikan dan percobaan pembunuhan demi mendapatkan sensasi publik. Pengacara itu bahkan berani menuduh bahwa video siaran langsung penyerangan malam itu adalah adegan yang diprovokasi oleh Alma agar Haris terlihat bersalah. Alma yang duduk di kursi saksi korban menatap sandiwara pembelaan itu dengan tenang. Ia tidak terpancing emosi. Ia tahu kebenaran ada di pihaknya, dan kebenaran itu memiliki bentuk yang solid, yaitu sains. Jaksa penuntut umum kemudian memanggil saksi ahli pertamanya. Pintu ruang sidang terbuka, dan Dr. Nando melangkah masuk. Ia berjalan tegap menuju mimbar saksi, membawa sebuah koper besi berisi dokumen medis. Ia disumpah di bawah kitab suci, lalu mulai memberikan kesaksian yang akan meruntuhkan seluruh argumen pembelaan Haris. Dr. Nando membuka presentasinya dengan menampilkan grafik medis di layar proyektor besar. Grafik itu menunjukkan hasil analisis darah Alma yang diambil secara berkala selama 6 bulan terakhir. Sampel yang diam-diam diambil Dr. Nando, bahkan saat ia sudah dipecat, melalui bantuan perawat setia yang masih bekerja di rumah sakit lama. Dr. Nando menjelaskan dengan bahasa yang lugas namun ilmiah, tentang keberadaan tetrodotosin dalam sistem tubuh Alma. Ia menjelaskan bahwa zat ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan di apotek biasa, apalagi dikonsumsi secara tidak sengaja. Ini adalah racun syaraf poten yang bekerja memblokir saluran natrium di sel syaraf, menyebabkan kelumpuhan otot motorik tanpa memengaruhi kesadaran korbannya. Ruang sidang hening, terpukau oleh penjelasan mengerikan itu. Dr. Nando menggambarkan betapa menderitanya Alma. Istrinya itu sadar sepenuhnya, bisa mendengar, bisa merasakan sakit, tapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya untuk berteriak minta tolong. Itu adalah penjara biologis yang diciptakan secara sengaja. Dr. Nando juga mematahkan argumen pengacara Haris yang mengatakan Alma pura-pura sakit. Ia menunjukkan bukti MRI tulang belakang Alma yang bersih, tanpa cedera permanen. Satu-satunya alasan Alma tidak bisa berjalan adalah karena asupan racun yang diberikan setiap hari dalam dosis yang sangat presisi, dosis yang cukup untuk melumpuhkan tapi tidak membunuh. Sebuah metode penyiksaan yang membutuhkan pengetahuan medis mendalam. Pengacara Haris mencoba menyerang kredibilitas Dr. Nando dengan mengungkit kasus pemecatannya karena dugaan malpraktik. Namun, Dr. Nando sudah siap. Ia mengeluarkan bukti balasan berupa rekaman CCTV rumah sakit yang sempat dihapus namun berhasil dipulihkan oleh tim forensik digital. Rekaman itu memperlihatkan pertemuan rahasia antara Haris dan direktur rumah sakit sehari sebelum pemecatan Dr. Nando, serta bukti transfer uang dalam jumlah besar dari rekening Haris ke rekening pribadi sang direktur. Bukti ini tidak hanya membersihkan nama Dr. Nando, tetapi juga membuktikan adanya konspirasi jahat yang sistematis untuk menutupi kondisi Alma yang sebenarnya. Pukulan telak bagi Haris belum berhenti di situ. Jaksa kemudian memanggil saksi mahkota, seseorang yang selama ini bersembunyi di balik layar. Fanya. Pintu samping terbuka, dan wanita itu masuk dengan pengawalan ketat petugas. Fanya tidak berani menatap ke arah kursi terdakwa. Ia berjalan menunduk, wajahnya pucat dan matanya bengkak karena menangis. Melihat Fanya, Haris yang tadinya diam mulai gelisah. Ia mencoba berdiri dan berteriak memanggil nama Fanya, mencoba mengintimidasi, namun petugas keamanan segera menahannya kembali ke kursi. Fanya memberikan kesaksian yang menghancurkan. Sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, Fanya membongkar segalanya demi mendapatkan keringanan hukuman. Ia menceritakan awal mula perkenalannya dengan Haris, janji-janji manis pernikahan, hingga permintaan Haris untuk meracik obat tidur khusus, yang ternyata adalah racun. Fanya menyerahkan bukti fisik berupa buku catatan laboratorium pribadinya yang mencatat tanggal dan jumlah dosis racun yang ia berikan kepada Haris. Tidak hanya itu, Fanya juga memutar rekaman suara percakapan telepon di mana Haris secara eksplisit memintanya menaikkan dosis saat Alma mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kecil. Saya hanya meraciknya, Pak Hakim. Tapi Haris yang memaksanya masuk ke mulut istrinya setiap hari, ucap Fanya dengan suara bergetar di depan majelis hakim. Pengakuan itu membuat pengunjung sidang riuh rendah mencemooh Haris. Haris yang terpojok kehilangan kendali. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk Fanya dan berteriak bahwa wanita itu pembohong, bahwa wanita itu yang menggoda dan menjebaknya. Namun teriakan Haris justru semakin memperburuk citranya. Ia terlihat seperti pria putus asa yang menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Topeng, suami soleh, yang selama ini ia pakai telah hancur lebur menjadi debu. Puncak dari persidangan itu adalah pembacaan wasiat asli Ibu Alma yang selama ini disembunyikan oleh notaris keluarga yang jujur. Wasiat itu menyatakan dengan tegas bahwa jika Alma meninggal dunia tanpa keturunan atau dalam kondisi yang tidak wajar, maka seluruh aset kekayaan tidak akan jatuh ke tangan suami, melainkan akan disumbangkan ke yayasan sosial. Haris ternganga mendengar itu.
Ia baru sadar bahwa seluruh rencana pembunuhannya, seluruh kejahatannya selama ini, adalah sia-sia belaka. Bahkan jika ia berhasil membunuh Alma, ia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Keserakahannya telah membutakan matanya dari fakta hukum yang sederhana itu. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan, hari pembacaan vonis pun tiba. Hakim ketua, dengan wajah tegas dan tanpa keraguan, membacakan putusannya. Haris dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan aset, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim menekankan bahwa tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa, karena kejahatannya dilakukan dengan sangat keji, terencana, dan terhadap istrinya sendiri yang sedang sakit. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Haris dengan pidana penjara seumur hidup, suara palu hakim yang diketuk keras menjadi penanda akhir dari kebebasan Haris. Ruang sidang meledak dengan tepuk tangan dan sorak-sorai pengunjung yang puas dengan keadilan yang ditegakkan. Haris lemas, tubuhnya merosot di kursi. Dunianya gelap. Ia tidak akan pernah melihat matahari bebas lagi. Ia akan menua dan mati di dalam kotak beton. Sebelum petugas membawa Haris keluar, Alma meminta izin untuk mendekat. Dengan langkah tenang, Alma menghampiri Haris yang sudah diborgol. Ia menatap pria yang pernah ia cintai itu dengan tatapan yang sulit diartikan, bukan kebencian, melainkan rasa kasihan yang mendalam. Alma mendekatkan wajahnya, sementara Haris menatapnya dengan mata penuh air mata penyesalan yang terlambat. Kau selalu terobsesi dengan rumah mewah dan hidup gratis tanpa bekerja, kan, Mas? Bisik Alma pelan. Sekarang Tuhan mengabulkannya. Kau mendapatkan tempat tinggal gratis seumur hidup, makanan gratis, dan kau tidak perlu bekerja keras lagi. Nikmatilah, pensiun, dinimu di penjara. Hartaku dan harta ibu akan kumanfaatkan untuk menolong orang-orang yang pernah kau sakiti. Selamat tinggal, Haris. Alma berbalik badan dan berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Haris merau memanggil namanya. Namun suara itu tenggelam di antara suara blitz kamera dan langkah kaki petugas yang menyeretnya menuju mobil tahanan. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan pedang, melainkan dengan fakta dan kesabaran. 6 bulan telah berlalu sejak vonis hakim dijatuhkan. Musim telah berganti, dan kehidupan Alma telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi wanita rapuh yang duduk di kursi roda. Pagi ini, Alma berdiri di tengah sebuah aula besar yang cerah dan bersih. Pita bunga melati terbentang di hadapannya. Dengan senyum rekah, ia menggunting pita itu, meresmikan pembukaan Klinik Syaraf dan Rehabilitasi Harapan Ibu. Klinik ini adalah wujud janjinya untuk menggunakan harta warisan ibunya bagi kemanusiaan. Klinik ini didedikasikan untuk membantu pasien-pasien kurang mampu yang mengalami gangguan syaraf dan korban malpraktik. Di sampingnya, Dr. Nando berdiri dengan jas putih kebanggaannya. Nama baiknya telah pulih sepenuhnya. Izin praktiknya kembali, dan kini ia menjabat sebagai direktur medis di klinik tersebut. Mereka berdua bertukar pandang dan tersenyum. Tidak ada romansa yang berlebihan, hanya rasa hormat dan persahabatan yang ditempa dalam api perjuangan yang sama. Alma merasa hidupnya kini penuh makna. Ia sibuk mengurus yayasan, mengunjungi panti asuhan, dan memastikan tidak ada wanita lain yang mengalami nasib seperti dirinya. Ia telah menutup buku masa lalunya dengan damai. Namun, di belahan kota yang lain, di sebuah tempat yang jauh dari cahaya matahari dan kehangatan, kehidupan Haris adalah kebalikan dari kedamaian. Penjara bukanlah tempat yang ramah bagi mantan orang kaya yang sombong seperti Haris. Ia ditempatkan di blok umum yang penuh sesak. Setiap hari adalah siksaan. Makanan yang hambar dan seringkali basi, air mandi yang dingin dan kotor, serta lantai beton yang keras menjadi teman tidurnya. Yang lebih parah adalah perlakuan dari narapidana lain. Kejahatan Haris yang mencoba membunuh istri sendiri dianggap hina, bahkan oleh penjahat sekalipun. Ia sering menjadi sasaran bully, diperas, dan dipukuli jika tidak menyerahkan jatah makanannya. Stres fisik dan mental yang ekstrim menggerogoti kesehatan Haris dengan cepat. Ia yang dulu selalu menjaga penampilan kini kurus kering, rambutnya memutih dan rontok, wajahnya tua sebelum waktunya. Tekanan darahnya melonjak tinggi tak terkendali karena kemarahan dan ketakutan yang ia pendam setiap detik. Ia sering sakit kepala hebat, tapi petugas medis penjara hanya memberinya obat pereda nyeri murah yang tidak banyak membantu. Haris hidup dalam penyesalan yang membakar, terus-menerus memutar ulang memori masa lalunya, berandai-andai jika saja ia tidak serakah, mungkin ia masih tidur di kasur empuk rumah mewahnya. Suatu malam yang dingin, saat hujan badai melanda luar penjara, Haris sedang duduk di pojok selnya yang gelap, memeluk lutut menahan dingin. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa meledak di belakang kepalanya. Rasanya seperti ada petir yang menyambar batang otaknya. Pandangannya berputar hebat,
telinganya berdenging kencang. Ia mencoba berteriak memanggil sipir, tapi lidahnya terasa keluh dan berat. Tubuhnya kaku. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk meraih jeruji besi, tapi tangannya tidak merespons. Perlahan tapi pasti, kegelapan menelan kesadarannya, dan ia ambruk ke lantai yang dingin tanpa ada yang tahu hingga pagi menjelang. Ketika Haris sadar kembali, ia tidak lagi berada di selnya, melainkan di bangsal rumah sakit penjara. Ia bisa melihat cahaya lampu neon di langit-langit. Ia bisa mendengar suara dengungan alat medis dan percakapan perawat. Tapi ada yang salah. Sangat salah. Ia mencoba menolehkan kepalanya, tapi tidak bisa. Ia mencoba mengangkat tangannya, tapi tangannya diam tak bergerak. Ia mencoba bicara, berteriak, bertanya apa yang terjadi, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Hanya bola matanya yang bisa bergerak liar ke kiri dan ke kanan. Dokter penjara datang memeriksa, didampingi oleh seorang spesialis syaraf dari luar. Haris mendengar vonis mengerikan itu. Ia mengalami stroke batang otak masif. Pendarahan itu telah merusak jalur komunikasi antara otak dan tubuhnya, namun membiarkan bagian otak yang mengatur kesadaran tetap utuh. Kondisi ini disebut locked-in syndrome. Haris sadar sepenuhnya. Ia bisa berpikir, ia bisa merasa, ia bisa mendengar, dan ia bisa melihat. Tapi ia lumpuh total. Ia terkunci di dalam tubuhnya sendiri, seperti mayat hidup yang terperangkap dalam peti mati daging. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, bahkan untuk menelan ludah pun ia tidak mampu. Beberapa hari kemudian, pintu bangsal terbuka. Suara langkah kaki yang familiar mendekat. Haris melirik dengan matanya. Itu Alma. Mantan istrinya datang berkunjung setelah mendapat kabar dari pihak lapas. Alma tampak cantik dan bersahaja dengan gamis berwarna pastel. Ia masuk ke ruangan itu, aroma parfum lembut yang dulu sangat Haris sukai kini memenuhi udara apek rumah sakit. Alma tidak datang untuk mengejek. Ia datang untuk melihat akhir dari segalanya. Alma menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur Haris. Ia menatap sosok mantan suaminya yang kini terbaring kaku dengan selang-selang infus dan alat bantu napas. Ironi takdir ini begitu nyata. Dulu Haris memalsukan kelumpuhan Alma dengan racun. Kini, Tuhan memberikan kelumpuhan yang sesungguhnya kepada Haris tanpa racun, melainkan lewat penyakit yang dipicu oleh kejahatannya sendiri. "Assalamualaikum, Mas," sapa Alma lembut. Haris ingin menjawab, ingin memohon ampun, ingin menangis, tapi ia tidak bisa melakukan apapun selain mengedipkan matanya. Air mata menetes dari sudut mata Haris. Satu-satunya respon tubuh yang masih bisa ia kendalikan. Alma mengambil tisu dan mengusap air mata itu dengan lembut. "Aku sudah mendengar diagnosa dokter. Kau sadar di dalam sana, kan? Kau bisa mendengarku. Ini adalah takdir yang kau tulis sendiri, Mas. Dulu kau memaksaku diam di kursi roda agar kau bisa bebas. Sekarang, kau dipaksa diam di tempat tidur ini, sementara aku bebas." Alma menghela napas panjang, melepaskan beban terakhir di hatinya. "Aku tidak membencimu lagi. Kebencian hanya akan meracuni hidupku, sama seperti kau meracuni tubuhku dulu. Aku sudah memaafkanmu, tapi hukum alam dan hukum Tuhan tetap berjalan. Kau sekarang memiliki waktu yang sangat panjang, mungkin berpuluh tahun, untuk merenung dalam diam. Tidak ada yang bisa kau sakiti lagi. Tidak ada kebohongan yang bisa kau ucapkan lagi. Hanya ada kau dan Tuhan di dalam keheningan itu." Alma berdiri, merapikan selimut Haris sejenak. "Aku akan memastikan biaya perawatan dasarmu di sini terpenuhi dari sisa uang yang dulu kau coba curi. Anggap itu sedekah terakhir dariku. Tapi aku tidak akan datang lagi. Hidupku harus terus berjalan, dan kau harus menjalani sisa hidupmu dalam penjara tubuhmu sendiri." Alma berbalik dan berjalan menuju pintu. Suara langkah kakinya yang tegas terdengar menjauh. Haris menatap punggung Alma yang semakin mengecil dan menghilang di balik pintu. Ia ingin berteriak, ingin memanggilnya kembali, ingin mengatakan betapa menyesalnya ia. Tapi tidak ada suara. Hanya keheningan abadi yang menemaninya. Lampu bangsal dimatikan oleh perawat, menyisakan keremangan. Haris sendirian, benar-benar sendirian. Di dalam kepalanya yang masih berfungsi sempurna, ia berteriak sekencang-kencangnya, teriakan tanpa suara yang akan menggema selamanya di dalam penjara tubuhnya. Karma telah datang bukan sebagai pembalasan dendam yang berapi-api, melainkan sebagai kesunyian yang dingin dan tak berujung. Dan di luar sana, Alma melangkah keluar dari gerbang penjara, menghirup udara bebas di bawah langit biru yang luas, siap menyambut masa depan yang cerah tanpa bayang-bayang masa lalu. 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 Bayang-bayang masa lalu.